warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama biar ilmunya berkah, kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika. Amanda Lofi Atrida Hadir. Asma Aulia Habibah Hadir. Aulia Nursifa Hadir. Dini Fitrianisa Hadir. Eka Oktaviawati Hadir. Hema Maulida Hadir. Karisma Hadir. Halisa Hadir. Mariani Hadir. Nabila Alifiani Hadir. Nashwa Maheswa. Kita persepsi dulu. Kita hari ini akan membahas mengenai kaidah pencacahan, yaitu aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kalau kalian itu karena sebagian ada yang di asrama, mungkin di asrama kalian biasa kalau misalnya di asrama itu ada kebiasaan, ada kegiatan-kegiatan di pondok. Oke, misalnya sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kan ada beberapa pilihan, misalnya kegiatan ya. Misalnya ada yang mengaji Al-Quran, ada yang murojaah, ada yang membersihkan kamar. Nih, ada contoh-contohnya. Nah, beberapa pilihan-pilihan tersebut adalah bisa diambil satu kegiatan aja kan, nggak mungkin kalian mengerjakannya sekaligus. Kalian mengerjakannya satu persatu, memilih antara murojaah, membersihkan ataupun mau berolahraga. Ya, motivasi pembelajaran. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada berbagai pilihan dan keputusan. Mulai dari misalnya nih kalian sudah kelas 12 mau memilih jurusan untuk perkuliahan, terus menentukan jadwal belajar. Nah, bagi yang PP, bagi yang pulang pergi juga ada transportasi yang digunakan setiap hari untuk ke sekolah. Nah, hingga strategi ataupun pekerjaan nanti di masa yang akan datang. Nah, tanpa kita sadari, semua keputusan ini adalah berkaitan dengan cara menghitung banyaknya kemungkinan yang ada. Aturan penjumlahan dan aturan perkalian membantu kita berpikir secara sistematis dan logis dalam menentukan jumlah kemungkinan tanpa harus mencoba satu persatu. Kemampuan ini sangat penting tidak hanya dalam pelajaran matematika, tetapi juga dalam kehidupan nyata seperti perencanaan kegiatan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Oke, tujuan pembelajaran. Oke, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita untuk hari ini? Silakan. Ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Silakan. Bacakan tujuan pembelajarannya untuk kita hari ini. Tujuan pembelajaran: 1. Membedakan prinsip aturan penjumlahan dan aturan perkalian. 2. Menerapkan aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam masalah konseptual. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke inti, kita akan melaksanakan diagnostik dulu, tes diagnostik. Nah, ada beberapa soal yang Ibu kasih, ada 2 soal di sana. Kuis singkat untuk kaidah pencacahan, silahkan dikerjakan dulu. Ibu kasih waktu beberapa menit. Untuk mengerjakan tes diagnostiknya. Ada 2 soal di sana. Sudah? Jika sudah, bisa dikumpulkan masing-masing ke depan kelompoknya masing-masing. Sini. Ya, diagnostik.
lagi. Nah, masalah kontekstualnya. Oke. Di sini Ibu ada gambar. Gambar apa ini? Oke, gambar plat kendaraan bermotor. Apakah kalian pernah melihat plat kendaraan bermotor? Pernah. Ya, di jalan raya banyak terdapat kendaraan-kendaraan dengan menggunakan platnya masing-masing. Dampaknya biasanya berbeda-beda. Setiap kendaraan memiliki kombinasi huruf dan angkanya masing-masing. Nah, misalnya nih pembuatan plat kendaraan. Biasanya kan saat ada pembuatan plat kendaraan, misalnya nih sebuah daerah menggunakan aturan pembuatan nomor kendaraan sebagai berikut. Awalan berupa satu huruf yang dapat dipilih dari ABC, diikuti 3 angka dari 0 sampai 9 yang boleh diulang, diakhiri satu huruf dari X dan Y. Nah, dari contoh masalah kontekstual ini, apakah kira-kira yang bisa dirumuskan dari pertanyaan awalnya? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, silakan Amanda. Berapa banyak kemungkinan nomor plat kendaraan yang dapat dibuat, Bu? Oh iya, betul. Satu pertanyaannya, berapa banyak kemungkinan nomor plat kendaraan yang dapat dibuat dari kontekstual masalah yang ada di depan? Yang lain, apakah ada lagi? Saya, Bu. Silakan. Si Rahayu. Bagaimana yang dihitung dengan aturan penjumlahan dan bagaimana yang dihitung menggunakan aturan perkalian, Bu? Oh iya, betul. Bisa juga kita membuat pertanyaan awal, yaitu bagaimana yang dihitung, bagian mana yang dihitung menggunakan aturan penjumlahan dan bagian mana yang menggunakan aturan perkalian. Apakah ada lagi untuk pertanyaan kira-kira mengenai masalah kontekstual di atas? Saya, Bu. Silahkan, Eka. Mengapa setiap kendaraan harus memiliki nomor plat yang berbeda? Oh iya, betul. Mengapa setiap kendaraan harus memiliki nomor plat yang berbeda kira-kira dari masalah kontekstual tersebut? Terakhir, apakah ada lagi pertanyaan? Sekarang kita bagi kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, silahkan bagi kelompoknya masing-masing. Gabungkan mejanya. Satu kelompok 4 orang. Silakan. Ya. HPD-nya. Silahkan kalian berdiskusi tentang permasalahan yang ada di LKPD dan masing-masing mencari solusi kira-kira apa yang digunakan untuk memecahkan masalah yang terdapat di LKPD tersebut. Apakah aturan penjumlahan, ataukah aturan perkalian? Ya, silakan dimulai.
Gimana? Selesai, Bu. Selesai? Selesai. Oke, tunggu kelompok lain. Nanti setelah ini kita ini masing-masing dari kelompok ya, tolong ada 2 anggota kelompok yang tinggal dan ada 2 anggota kelompok yang ke kelompok lainnya ya. Misalnya kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 3 dan ke kelompok 4 dan kelompok 4 ke kelompok 5. Oke, namanya adalah to stay ya. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah semua, silahkan perwakilan setiap kelompok ke kelompok lainnya. Silahkan tentukan 2 kelompok. Oke, silahkan. Kelompok 2 ke kelompok 3, kelompok 1 ke kelompok 2, 3 ke 4, 4 ke 5, dan 5 ke 1. Oke, silakan. Sekarang masing-masing dari perwakilan kelompok tolong jelaskan apa yang tadi hasil dari diskusi dari kelompok asalnya. Bagaimana? Ya, saling dijelaskan ya. Habis itu ya, jadi kelompok tadi saling menjelaskan dengan kelompok yang bertiga. Yang stay dijelaskan oleh yang stay. Bapak menggunakan aturan penjelasan dan aturan peralihan. Masing-masing perwakilan tadi yang menjelaskan bisa kembali ke kelompoknya dan menjelaskan kembali apa yang tadi hasil dari penjelasan di kelompok lain. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Sekarang masing-masing kelompok tadi yang sudah ke kelompok lain menjelaskan apa tadi yang hasil didiskusikan kepada kelompok asalnya. Yang lebih paham lagi, biar lebih dalam lagi, yang bisa disampaikan. Bagaimana? Lebih pahamkah setelah temannya tadi kembali menjelaskan di kelompoknya masing-masing?
Dari hasil diskusi ini, Ibu harapkan kalian bisa membedakan perbedaan antara aturan perkalian dan aturan penjumlahan dan mengaplikasikannya atau menerapkannya kepada masalah kontekstual. Ya, nih ada 3 soal sumatif di sana. Silakan dikerjakan masing-masing. Kalau tadi LKPD berkelompok, sekarang kerjakan masing-masing. Perhatikan slide di depan. Kalau yang soal nomor 2, sebuah laci terdapat 2 pulpen merah dan 3 pulpen biru. Berapa cara mengambil 1 pulpen merah atau 1 pulpen biru? Ada kata penghubung di sana yang tadi kita sudah bahas di evaluasi. Ayo. 100, Bu. Silakan. Temannya memeriksakan. Dia begini. Yo. Berikutnya kita coba untuk sebelum kita memasuki fase selanjutnya, sebelum kita penutup dan kita menyampaikan materi untuk yang selanjutnya, kita ice breaking dulu. Perhatikan baik-baik. Jika ibu bilang besar, maka tangan kalian kecil. Oke. Jika ibu bilang kecil, ya, nih besar, gitu ya, besar apa pendek aja? Besar, tapi bilangnya kecil. Jika kecil, maka besar. Oke, berdiri semuanya, semuanya. Kecil, yang kecil. Besar, 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 kecil, 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 besar, 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 kecil. Ayo, besar, besar, kecil.
yang bisa? Angkat tangan. Ada yang bisa? Angkat tangan. Ya, silakan. Berdiri. Bagaimana cara pengerjaannya menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Menggunakan aturan penjumlahan karena ada kata penghubung atau. Ada penghubung atau. Berarti cara pengerjaannya adalah Bolpoin. Sina. Apa? Cara pengerjaannya? Bolpoin hitamnya 3. Oke. Bolpoin hitamnya 5. Ya. Itu bolpoin birunya 3. Jadi Ditambah ya. 8. Sama dengan 8. 3 ballpoint itu ditambah 5 ballpoint kita. Maka hasilnya adalah 8. Ini menggunakan aturan penjumlahan. Oke, tepuk tangan untuk pesertanya. Selanjutnya, satu soal lagi. Kita mau cek lagi. Apakah sudah bisa memahami aturan penjumlahan dan aturan perkalian? Oke. Misalkan si Rita mempunyai 4 pasang kaos kaki dan 2 pasang sepatu yang dapat dipakainya. Banyak pasangan sepatu dan kaos kaki yang dapat dipakai oleh Rita. Siapa yang bisa? Angkat tangan, silahkan. Apakah menggunakan aturan penjumlahan atau aturan perkalian? Menggunakan aturan perkalian. Perkalian berarti 4 pasang kaos kaki ditambah 2 pasang dikali 2 pasang sepatu hasilnya 8. oke. Oke, berarti sejauh ini apakah sudah bisa dipahami bagaimana yang mana yang menggunakan aturan penjumlahan dan yang mana menggunakan aturan perkalian? Sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, berarti kapan digunakan aturan penjumlahan tadi? Oke, berarti saat memilih salah satu maka menggunakan aturan Penjumlahan. Oke, saat menggunakan apabila bertahap atau berurutan maka menggunakan aturan Perkalian. ya. Oke, sampai sini berarti sudah paham ya? Sudah. Oke, sekarang berarti bisa dikumpulkan tadi hasil dari tes sumatifnya. Oke. Bisa? Oke. Sudah? Sudah semua dikumpulkan? Oke. Untuk nanti materi selanjutnya, setelah ini kita akan membahas tentang materi permutasi. Nah, jadi permutasi. Oke. Ini untuk yang selanjutnya ya, imutasi ini dulu, kilas bahan dulu sedikit. Jadi permutasi adalah metode untuk menyusun atau mengatur objek dengan memperhatikan urutan. Saya ibu tebalkan kata-kata memperhatikan urutan. Jadi nanti memperhatikan urutan untuk yang permutasi. Dalam permutasi, posisi suatu elemen sangat penting. Misalnya, susunan AB dianggap berbeda dengan BA. Ya, AB dianggap berbeda dengan BA. Ya, jadi urutan itu sangat penting kalau dalam permutasi. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ibu sedikit aja kita bahas ya.
Ini untuk rumusnya adalah pi untuk permutasi, r sama dengan n. Nah, seperti tanda seru itu dibacanya adalah faktorial. N faktorial per dalam kurung n dikurang r faktorial. Ya. Ibu menutup ya. Kita sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, oke. Kita semua kan hari ini sudah belajar ya. Ibu inginkan kalian ilmu itu tidak hanya dipelajari untuk dikuasai saja, tetapi juga untuk diamalkan. Ya, tidak hanya untuk dikuasai tapi juga untuk diamalkan. Apalagi kalian ya sebagai penerus, sebagai santri. Nah, kalian tuh seharusnya bisa mencintai lingkungan dengan menjaga kelas. Itu salah satu juga ya. Kelas dijaga kebersihannya, lalu asrama, sekitar pesantren, segala pondok juga dibersihkan. Lingkungan, karena lingkungan yang bersih adalah bagian dari iman. Itu adalah mencerminkan akhlak yang mulia. Selain itu juga cinta tanah air. Kita harus cinta tanah air. Kita wujudkan dengan sikap yang disiplin, dengan masuk sekolah tepat waktu, terus belajar dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Nanti untuk menaati aturan pesantren dan madrasah, serta untuk menjaga persatuan juga. Sebelum kita tutup hari ini, kita baca doa. Doanya doa penutup. Biar semuanya apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa membawa keberkahan dan kebaikan untuk diri kita, untuk sekitar kita, dan untuk masa depan kalian. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyari wa miftahil babil yasari wa sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Apabila ada salah dan khilaf, ibu mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.